Pada usia 9 tahun, Teddy mengalami sakit tipus dengan demam tinggi. Setelah tipus sembuh, Teddy mengalami bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Saat itu, dokter mendiagnosis rematik dan diprediksi baru akan sembuh pada saat ia berusia 21 tahun. Sejak saat itu, Teddy menjalani pengobatan intensif sehingga tidak dapat bersekolah selama 1 catur bulan. Di kemudian hari, bengkak dan nyeri yang dirasakan sebelumnya telah mereda. Tetapi punggung Teddy perlahan mulai bungkuk, di mana pada bagian-bagian tertentu tampak menonjol dan persendian mengeras. Saat itu Teddy berada di kelas 1 SMP. Ia sering mengalami sakit pada kaki dan persendian. Saat SMA, dokter baru dapat menemukan bahwa ia menderita rematik genetik berupa gangguan autoimun yang di dalam istilah medis disebut ankylosing spondylitis. Ya, oke. Jadi saya seorang pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa, sudah mengalami berbagai macam cobaan, ujian, tantangan dan segala macam, tapi Tuhan terus memimpin perjalanan saya sampai saat ini gitu. Jadi waktu itu Tuhan udah memberkati dan memberikan banyak mujizat lah ya, meskipun bukan yang spektakuler gitu, tapi jelas banget penyertaan Tuhan gitu di dalamku dan sampai membentuk pribadi yang tangguh seperti sekarang. Benar-benar mujizat Tuhan gitu ya, bukan secara kesembuhan yang langsung spektakuler tidak, tetapi Tuhan menggerakkan gitu orang-orang untuk menjadi malaikat-malaikat gitu, bagi berkat gitu sih. Ya Mami itu kagum perjuangan saya zaman kuliah. Sakit masih tetap berusaha kuliah, udah gitu cari uang sendiri gitu. Jadi zaman kuliah itu kan saya berusaha, survival instinct saya main gitu, karena sama sekali tidak dibiayai orang tua. Jadi orang tua saya itu sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk kuliah saya. Itu suruh berhenti, aku enggak mau berhenti, aku cari uang sendiri supaya kuliah gitu. Teddy mengalami kondisi terburuk pada saat awal kuliah di tahun pertama. Pada saat itu, sakit yang dideritanya sedang berada dalam puncaknya, sehingga Teddy sangat kesulitan untuk berangkat kuliah. Tidak hanya itu, usaha orang tua Teddy juga mengalami kondisi yang berat, sehingga tidak mampu membiayai kuliah Teddy. Orang tua juga sempat memintanya untuk berhenti kuliah. Saat itu, Teddy baru semester 2. Tetapi Teddy menolak untuk berhenti studi dan terus berjuang untuk melanjutkan kuliah dengan usahanya sendiri. Atas pemeliharaan Tuhan yang mendatangkan malaikat-malaikatnya dalam mendukung pengobatan Teddy, akhirnya kondisi Teddy membaik dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang hingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Tidak hanya itu, di semester 3, Teddy mendapatkan beasiswa serta mulai bekerja paruh waktu menjadi asisten dosen sembari kuliah. Akhirnya, Teddy dapat menyelesaikan studi pada Juli 2011 sebagai lulusan terbaik universitas.
Dulu saya lulus UKDW itu ini sih, lulusan nomor 1 se-universitas, Bu. Saya kuliah sambil nyari kerja, tiap hari berangkat pagi, pulang malam, nggak ada waktu buat ini istilahnya kayak hangout sama temen, nongkrong di burjo itu udah saya nggak ada waktu sih. Jadi ya kuliah, malam kerja, atau sebaliknya, atau mungkin di sela-sela kuliah saya part time di kampus kayak gitu itu sih. Dan puji Tuhan bisa ini jadi lulusan terbaik se-universitas. Juli 2011. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa Advent kemarin, kita mendengarkan ada berbagai kesaksian dari jemaat tentang kerapuhan-kerapuhan yang pernah mereka alami. Hal itu membuktikan bahwa kita semua pasti pernah mengalami kerapuhan, pasti pernah mengalami masalah. Tetapi uniknya, dari semua yang dialami oleh jemaat, selalu saja ada jalan keluar.